Shalom, selamat pagi. Pembacaan dari hari ini dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 39. Ada 4 poin yang saya bahas dari pembacaan hari ini. Poin pertama, hidup oleh roh. Kita sudah bahas di pasal 7 kemarin bahwa kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam Yesus oleh rohnya. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Apa maksudnya? Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang hidup di dalam Kristus. Maksudnya ialah saudara bahwa ketika kita hidup dipimpin oleh roh Allah, oleh Roh Kudus, kita tidak lagi hidup menurut daging. Kehidupan menurut daging ialah kehidupan yang menuruti hawa nafsu duniawi kita. Ini yang membawa kita kepada penghukuman. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, firman mengatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Apa itu kehidupan menurut daging, saudara? Orang-orang yang hidup menurut daging, mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Kecemaran, keserakahan, ketidaktaatan, foya-foya, pesta pora, tidak ada belas kasihan, tidak peduli orang lain, egois dan sebagainya. Keinginan daging adalah juga perseteruan terhadap Allah. Itu dikatakan di dalam firman. Tidak takut kepada Allah, tidak takluk kepada hukum Allah, melawan Allah, tidak percaya atau menolak untuk percaya kepada Allah. Mereka menentang Allah dan lain-lain. Itu keinginan daging, perseteruan dengan Allah, dan juga keinginan daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ayat ke-8 mengatakan orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Keinginan daging akan membawa manusia kepada maut atau kematian kekal. Tapi sebaliknya saudara, orang-orang yang hidup dipimpin oleh roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Hal-hal yang dari roh adalah buah-buah roh. Ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang sudah kita bahas kemarin, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagai orang Kristen, saudara, kita harus memiliki roh Kristus. Jika kita tidak memiliki roh Kristus, roh kudus, kita bukan milik Kristus. Ayat 9 mengatakan ini. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah, oleh roh kudus, oleh roh Kristus adalah anak Allah. Dikatakan di ayat 14. Dan jika kita anak Allah, kita juga adalah ahli waris. Ketika kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah. Dan untuk menjadi anak Allah dan menjadi ahli warisnya, kita harus rela menderita bersama-sama dengan Yesus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wah saudara, kalau kita mendengar kata menderita, kayaknya gimana gitu ya. Kita sering kalau mendengar hal-hal yang baik, kita bersorak, haleluya, puji Tuhan, yes, amen. Tapi ketika kita mendengar kata menderita, kita menjadi lemes. Apa ini maksud dengan rela menderita bersama-sama dengan Yesus? Ini berarti kita menyalibkan diri, menyalibkan kedagingan kita. Buat beberapa orang, menderita atau menyalibkan diri bisa berupa cambukan, kekerasan, darah, bahkan kematian karena nama Yesus. Seperti yang terjadi pada martir-martir dalam perjanjian baru pada zaman dulu. Dan juga saat ini saudara terjadi di beberapa tempat. Tapi bagi kebanyakan kita, saya percaya menderita di sini berarti tidak menuruti dunia. Belum sampai kepada kematian dan penyiksaan. Dunia menghalalkan banyak hal. Menghalalkan ini itu. Tapi saudara, kita yang percaya, kita tetap berpegang pada kebenaran untuk tidak ikut-ikutan dunia. Misalnya, pesta pora yang sia-sia, berjudi, atau minum-minuman keras, dan kemabukan. Atau hal-hal lain yang saudara tahu bertentangan dengan firman Tuhan. Sepertinya melakukan firman Tuhan dan menjauhi kehidupan dunia yang sia-sia itu adalah penderitaan.
Mungkin sebagian dari engkau menganggap demikian. Tapi saya mau saksikan saudara, ketika Roh Allah tinggal di dalam hati kita dan menguasai hidup kita, Roh itu akan memampukan kita untuk memisahkan kita dari kefasikan dunia. Saya tidak menganggap hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu sebagai suatu kesengsaraan atau penderitaan. Saya bahagia, saya sukacita, ada damai sejahtera yang mengalir terus di dalam hidup saya. Tanpa harus ikut-ikutan pesta pora, tanpa harus punya barang-barang mewah, tanpa harus makan minum enak di restoran, tanpa harus gontok sono gontok sini. Sudah ada sukacita damai sejahtera di dalam hidup saya. Hidup di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus itu indah, saudara. Sangat indah. Kita tidak banyak terbeban ketika kita hidup di dalam Roh. Kita hidup lebih ringan. Kita bisa berteman ke sana ke sini. Kita tidak khawatir atau takut karena kita tidak ada gosipin atau berkata yang tidak baik tentang orang lain atau teman-teman. Kita bisa hidup jujur. Jadi tidak ada rasa takut ketahuan kalau diperiksa pajak misalnya ya. Ada pemeriksaan pajak, kita hidup jujur. Jadi kita hidup terbuka. Kita hidup kudus. Tidak gonta-ganti pasangan atau hidup bersama sebelum menikah. Jadi kita tidak ada perasaan bersalah yang menuding kita. Jadi hidup kita ringan. Hidup kita tidak banyak beban ketika kita hidup di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Jadi sebenarnya dengan hidup memiliki Roh Allah, mungkin penderitaan akan datang saudara karena kita pegang kebenaran. Tetapi saya merasakan penderitaan itu tidak menjadi beban. Saudara boleh buktikan. Di firman di ayat 18 juga mengingatkan kita bahwa penderitaan kita zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Bukan saja kelak, tapi juga saat ini. Engkau turuti firman Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh. Kemenangan itu atas penderitaan, atas segala permasalahan bukan saja nanti rewardnya, tapi juga saat ini ketika engkau masih hidup di dunia. Karena itu saudara, walaupun kita ada dalam penderitaan, karena kita mengikut Yesus dan mau hidup kudus, bertahanlah dan lihat pada kemuliaan yang akan kita terima. Poin kedua saudara, berdiri di dalam Roh. Saya ada 4 poin. Poin kedua, berdiri di dalam berdoa di dalam Roh. Berdoa di dalam Roh. Ayat 26 mengatakan bahwa Roh juga membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh itu sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Berdoa di dalam Roh berbeda dengan berdoa dalam bahasa roh. Tetapi berdoa di dalam roh juga bisa dalam bahasa roh. Contohnya saudara, ketika saya sedang merasa capek capek, otak juga sudah tidak bisa mikir, badan juga sudah lelah sekali. Ketika saya berbaring di tempat tidur, saya kadang cuma berbaring diam dan mengangkat tangan. Tidak ada kata-kata yang saya ucapkan saudara. Karena saya sudah tidak bisa berpikir lagi. Mulut saya juga sudah lelah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tetapi roh saya berdoa. Kadang saya di dalam roh cuma mengatakan thank you Jesus dalam hati Itu yang saya lakukan. Dan contoh lain juga ketika saya driving atau nyupir saudara, saya sering bergumam dalam bahasa roh. Saya berdoa di dalam roh. Saya tidak tahu untuk apa, tapi saya percaya saat itu ada sesuatu yang terjadi. Misalnya tangan saya yang tadinya sakit tapi saya harus tetap kerja. Saya merasakan tangan saya oke-oke saja atau tidak merasakan sakit waktu saya bekerja. Dan juga dalam perjalanan saya yang driving cukup jauh, Tuhan ada proteksi kepada saya. Saya merasakan ada proteksinya. Dan juga saya dipersiapkan saudara untuk menjadi sensitif. Hati saya menjadi sensitif terhadap keadaan orang lain. Jadi ketika saya melihat teman sekerja yang menangis, saya tanya, saya kasih kata-kata yang menguatkan dan menghiburkan. Dan saya juga ajak dia untuk berdoa meskipun dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Tapi saya perkatakan Yesus, saya kuatkan dia dengan iman, dengan firman, dengan iman kepada Yesus. Nah saudara,
Jadi pasti saudara, selalu ada manfaat dari doa-doa yang kita panjatkan di dalam roh, yang tidak terucapkan oleh mulut kita, atau kita cuma gumaman yang mungkin tidak ada artinya. Kira patah syara dada, something dada la. Karena kita driving, kita tidak bisa konsentrasi kita pada drivingnya biasanya jadi tapi itu keluar dari hati. Dan saya percaya setiap doa yang kita panjatkan ada sesuatu yang kita perangi saudara. Haleluya, berdoa di dalam roh datang dari hati nurani kita. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita, Dia akan tahu maksud roh itu. Poin ketiga saudara, ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka atau kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka atau kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa mereka itu yang mengasihi Allah? Mereka itu ialah kita yang dipanggil Allah sesuai dengan rencananya. Kita orang Kristen adalah orang yang dipanggil dengan rencana Allah, sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak lahir di dunia ini saudara untuk kemudian mati pada usia tertentu. Kita orang Kristen lahir dan ada di dunia ini untuk suatu tujuan, untuk suatu panggilan yang sudah Allah rencanakan. Ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Artinya sejak pembentukan kita dalam rahim ibu kita sudah dipilih, kita sudah ditentukan. Haleluya. Jadi kehadiran kita di bumi ini saudara bukan suatu kebetulan, bukan suatu kecelakaan, dan bukan suatu kesalahan. Meskipun mungkin saudara, ada saudara karena suatu kejadian yang tidak menyenangkan saudara lahir di dunia ini. Saudara lahir tanpa ayah. Saudara lahir dan ditinggalkan di rumah sakit atau di suatu tempat oleh orang tua saudara. Saudara lahir tidak diinginkan keluarga saudara dan sebagainya. Tetapi saudara masih hidup sampai sekarang. Itu karena kita dipilih dan ditentukan oleh Allah sejak semula. Sejak engkau masih dalam kandungan ibumu. Puji Tuhan. Dan ayat selanjutnya di ayat 29 sampai 31 dikatakan bahwa mereka atau kita yang sudah dipilihnya, kita ditentukannya. Allah memilih kita dan menentukan kita untuk menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen. Setelah ditentukan, kita juga dipanggilnya. Kita dipanggil untuk menerima keselamatan di dalam Yesus dan kita juga dipanggil untuk memuliakan namanya. Setelah dipanggil, kita dibenarkan. Dan kita yang dibenarkan atau mereka yang dibenarkan, mereka juga akan dimuliakan. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Dan kemuliaan itu saudara akan kembali kepada kita. Kita memuliakan Allah dan kita dimuliakan Allah. Oh puji Tuhan, kita dimuliakan oleh Dia. Poin keempat saudara, ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini suatu pernyataan atau statement yang sangat menguatkan buat kita orang-orang percaya. Siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang dapat menghukum orang-orang yang dibenarkan Allah? Ayat-ayat ini seharusnya menjadikan kita orang-orang Kristen yang mempunyai mentality yang tangguh di dalam iman. Orang Kristen yang tidak gampang merengek dan mengeluh ketika kesusahan, kekurangan, dan sakit penyakit menyerang. Orang Kristen yang tidak gampang menyerah dengan vonis dokter. Tidak menyerah ketika doa saudara belum terjawab. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, pakai firman Tuhan untuk melawan situasi saudara. Katakan kepada penyakitmu, kepada kekuranganmu dan kemiskinanmu, kepada suamimu yang galak dan kejam, kepada istrimu yang menyeleweng, kepada anak-anakmu yang memberontak. Katakan kepada persoalanmu, jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Oh haleluya. Saudara pegang firman ini. Ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Orang Kristen yang sungguh di dalam Yesus akan berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan memisahkan diriku dari kasih
Kristus. Dan kasih Kristus tidak akan terpisahkan dariku dengan segala macam persoalan yang terjadi. Ingat saudara, kasih Yesus, karena Yesus kita menjadi orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada seorang pemenang. Bahkan dikatakan maut, malaikat-malaikat, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas bumi atau di bawah bumi, atau makhluk apapun, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita. Asal kita saudara hidup di dalam Dia dan rohnya ada di dalam kita. Puji Tuhan Yesus. Amin.